Banyak investor mencari saham multi-bagger. Tapi rahasianya bukan pada apa yang terlihat di pasar. Biasanya kalau saham backdoor listing lah ya, itu Iya. kan perusahaan lama, perusahaan kecil dibeli sama perusahaan baru. Pertama kali step di mana ada transaksi minggu. Nah ini pasti ada something, udang di balik batu. Biasa titip sendal, kecil tapi titip sendal sudah swallow nih. Dan di mana strategi ini paling relevan untuk diterapkan saat ini? Backdoor yang menarik, seperti logistik, tambangan, CBDK ya. CBDK sebenarnya itu CBDK. sangat murah sekali. Dulu zaman masih miskin, ya ada mas ada logam lia gitu. Mendingan gue jual, gue hajar saham. Porto aku bagi 3 sekarang ya. Satu porto invest, kedua porto trading. Satu lagi itu sebenarnya ini lebih rahasia, ini porsi judi. Kalau kita tarik panjang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pasti all time high terus sebenarnya. Jadi, bagaimana playbook lengkapnya? Temukan semua jawabannya di Cuan Talks. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel dari Ajaib Investasi. Dan hari ini kita tuh bakal bahas semuanya tentang caranya bisa dapetin cuan multi-bagger di HSG di kondisi saat ini. Dan hari ini juga aku tuh udah bareng sama Ko Douglas Goh sebagai CEO dari Stockwise. Hai Ko. Kalau Mungkin boleh dikenalin dulu dong diri dari Ko Douglas tuh backgroundnya apa sih? background dari dulu nih, dari muda nih. Mungkin kayak perkenalin aja. Kalau sekarang mungkin dari namanya, terus mungkin kayak orang background. kenalnya Stockwise itu Andri ya biasanya ya. Jadi benar. sosok Andri memang jadi kita partner, lalu kita bagi-bagi tugas. Andri itu yang lebih sering muncul lah di luar. Makanya kemarin pasti kasih tau kok dikasih tau sama tim ya. Kok Ajaib ajak podcast ini, lo kok tumben biasanya ngajak Andri gitu ya. Nah, jadi kalau bagi tugas biasa Andri yang keluar, aku yang di bagian dalamnya. CEO ngurusin internal ya lah. Jadi operasional dan lain-lain. Tapi kalau ditanya background, sekarang full time investor sih tetap. Full time Di luar investor. Stockwise ya. Oke, nah mungkin boleh ceritain gak sih pertama kali masuk ke dunia saham tuh gimana sih kok? Terpaksa. Kenapa tuh? Covid. Oh iya. Mirip iya. ya. Jadi ya Covid, pas Covid kebetulan tuh lagi ada bisnis bareng istri pada waktu itu. Bertahan sekitar setengah tahun, setahun, akhirnya mau gak mau harus tutup. Kepepet sih duit, karena duit ya. Jadi mesti cari duit, sempat nyoba freelance dan lain-lain. Cuman pada saat itu udah kenal Andri. Oke. Dia lagi win, dia lumayan jalan win per street Orto ya. Oh Jadi setiap iya, kali iya. ketemu, namanya orang kalau lagi menang kan pas ketemu ngomong ini mulu gitu kan. Jadi kayak penasaran. Ayo udah deh, coba deh belajar, coba dengerin apa yang dia bisa jelasin gitu. Oh ternyata cara pemikirannya lumayan cocok, lumayan sama. Jadi akhirnya baru dari situ beneran seriusin sih sampai sekarang. I see, berarti pertama kali nyemplung ke saham tuh zaman Covid ya? 2020 akhir. 2020 akhir, zaman-zamannya Arto berarti yang pertama Betul. kali multi-bagger Arto tuh. sebenarnya udah naik tuh. Tapi Gitu. kejar. Jadi kena buntutnya. Tapi udah tahu nih, oh ternyata ada kasus seperti ini. Oh, Gitu. I see. Oke. Berarti sebenarnya mulainya nggak terlalu beda ya sama investor-investor pada umum ya? Banyak banget Kebanyakan pasti yang COVID, mulai dari sejak COVID itu Iya. jumlah investor bertambahnya Iya, pesat banget signifikan, ya. benar-benar. Betul. Cuman ya kebanyakan mungkin langsung terjun aja, terus Iya. kalau salah juga nggak cari tahu gitu salahnya Bener, apa, iya. ya udah gitu-gitu Dan aja. banyak yang dapat di buntutnya juga ya. Jadi betul. udah keburu koreksi dalam, mereka malah trauma nggak berani masuk Betul. lagi. Sampai sekarang biasanya portonya nggak kemana-mana juga. Bener. Pegang saham-sahamnya waktu itu. Betul. Oke, nah berarti kan Ko Douglas sendiri waktu itu masuk pertama kali Arto dan udah belajar juga tuh. Kalau ternyata saham tuh bisa tuh koreksi dalam kayak gitu juga. Betul. Dan tadi kan Ko Douglas sudah mention juga kalau investment style-nya tuh cocok banget sama Ko Andri Hakim. Mungkin boleh dijelasin gak sih investment style-nya tuh kayak gimana sih? Apakah value investing, growth investing, atau gimana? Oke, nah kalau style investing ini sebenarnya di market itu macam-macam ya. Dan menurut aku sih cocok-cocokan. Oke. Kayak biasa kalau aku ngomongnya nih ke orang tuh, ya ada yang suka bami, ada yang suka kue tiaw, ada yang suka bihun, ya udah. Yang penting sama-sama kenyang, Iya. gitu urus masing-masing. Nah kalau di market ada yang suka scalping silakan, ada yang suka trading silakan, ada yang suka investing silakan. Stylenya Andri yang biasa orang tahu adalah backdoor listing Iya, atau benar. corporate action, ya. Cari perusahaan-perusahaan di situ. Nah cocoknya adalah logikanya tuh masuk. Oke. Kayak ada kepentingan di mana oh dia mau narik harga, dia mau jaga harga, itu cocok logikanya. Sedangkan kalau value, salah nggak value? Nggak salah. Tapi kan itu biasa beli perusahaan bagus yang lagi diskon. Iya benar. Kalau perusahaan bagus yang lagi nggak ada yang diskon, jadi nggak gerak gitu kan. Nah, jadi di situ sih. Jadi stylenya kebetulan cocok lah dan masuk akal gitu. Oke, berarti karena ada corporate action atau mungkin ada backdoor listing, ada kepentingan owner lah ya berarti Betul, kalau misalkan kepentingan owner. Kepentingan owner karena begitu owner ada kepentingan sesuatu pasti dia mau naikin harganya kan. Pasti ada niatnya ya. Tentunya corporate action juga macam-macam ya, atau kepentingan ini macam-macam lah ya. Iya. Sekarang mungkin yang kebanyakan orang tahu kan backdoor listing sama index play. Iya. Ya, tapi ya di luar itu macam-macam lah, banget banyak gitu ya. Tinggal kita pilih-pilih aja nih. Nah, yang biasa orang suka salah tuh semua backdoor listing pasti bagus. Iya. Gitu, atau semua ratio pasti bagus. Nggak juga. Mesti baca dulu, cek dulu ini dia buat apa gitu. Oke, nah sebenarnya cara
ngedeteksi apakah corporate action atau backdoor listing ini bagus atau enggak tuh gimana sih? Baca. Baca. Jadi keterbukaan informasi biasanya. Nah, biasanya kalau saham backdoor listing lah ya, itu kan perusahaan lama, perusahaan kecil dibeli sama perusahaan baru. Iya. Hopefully ownernya yang lebih kaya lah ya. Biasanya memang informasi itu nggak mungkin ada 100%. Jadi namanya invest di saham backdoor listing, biasanya aku suka ngomong kalau saham itu kategorinya high risk ya. Iya. Kalau saham backdoor listing itu very high risk. Very risk, Gitu. benar. Kenapa? Karena informasi belum ada semua nih. Jadi ada sebagian harus spekulasi, harus kira-kira, harus berasumsi. Nah, biasanya orang maunya beli pada saat udah 100%. Oh iya. Informasinya udah jelas banget nih 100% yang beli siapa, mau diapain, mau apa, tapi biasa harga udah kali berapa puluh. Iya benar udah Nah, telat ya. jadi ini yang beda ini. Nah, ya kita secara stockwise ini sama ada ini kita kenapa bisa connya gede di backdoor? Ya udah berani spekulasi aja. Tapi masuknya jangan langsung gede. Karena kan spekulasi kita bisa salah kan. Iya, Backdoor benar, banyak yang salah. Bahkan sekarang banyak backdoor bodong. Oh Gitu. iya. Backdoor-backdooran lah gitu. Ya, pesen aja berita mau di backdoor gitu. Sekarang banyak yang kayak gitu. Jadi harus iya hati-hati, sih. harus baca sih, harus rajin baca lah. Iya karena yang keluar di media juga belum tentu 100% bener ya. Betul, Banyaknya bisa betul. aja media ini dipakai emang untuk naikin Sangat harga bisa. saham yang mungkin banget ya Betul, itu juga. Sangat bisa sekali. Oke. Kan market kita memang bergeraknya berdasarkan sentimen ya. Iya. Jadi ya emang belum ada apa-apa tapi keluar berita ini orang udah merasa positif, udah terbang duluan gitu. Bener. Nah, kalau gitu karena tadi kan Ko Douglas sudah mention juga nih kalau saham corporate action ataupun saham-saham backdoor tuh banyak yang bodong juga gitu, nggak semuanya bagus. Nah, begitu tahu gimana sih cara nentuin kapan waktunya exit? Kalau satu tentunya biasa kita cek dari sisi buangan ya. Yang jualan lah ya. Yang jualan tuh masih wajar. Kalau mendadak contoh paling bagus sebenarnya boleh sebut emiten nggak sih? Contoh ya. Sebagai contoh sebut emiten boleh. Contoh nih kita sebut emiten terakhir ada pernah MENN ya. Oh iya. Men, nggak tahu sekarang kayak gimana, mungkin udah bagus. Kamu nggak tahu, nggak ngikutin gitu. Cuma pada saat itu kita lihat perusahaan ini market cap-nya sekitar 60-70 M. Katanya mau backdoor listing. Oke. Di hari itu transaksinya mendadak ada yang jual 60 M. Nah di situ kan logikanya udah jalan. Perusahaannya full 100% itu 70 M. Ada yang jual 60 M. Yang bisa punya barang 90% di perusahaan siapa? Owner dong. Nah, owner jualan red flag. Nah, kadang kita taunya dari kayak gitu. Oke. Gitu. Sebelum dia melakukan aksi itu, kita anggapnya oh ini backdoor nih, ini kayak bisa gede nih, ini kayak bisa bagus gitu. Selama tidak ada red flag ya udah kita pegang aja. Tapi begitu ada red flag, oh ini nggak bener, baru boleh cabut biasa gitu sih. Jadi memang butuh red flag ya. Sama kayak saham-saham kemarin juga banyak sih. Jangan sebut lah ya, ini saham-saham yang masih terbang terus takutnya orang FOMO beli ya. Cuma ada beberapa saham yang juga beritanya tuh backdoor. Kalau kita cek tuh, udah banyak banget ya berita backdoor. Harganya mau segini, investor dari Jepang, investor dari mana mau beli. Tapi itu mendadak transaksi gede, ada yang jual gede. Nah, udah ini berarti. Nah, tadi kan kita udah mention gimana sih caranya kita nemuin saham-saham backdoor tadi dengan cara bacaan. Dan kita tuh nggak boleh, harus berani berspekulasi dikit ya. Kalau misalkan kita mau main saham-saham yang ada sentimen owner gitu, entah itu corporate action ataupun backdoor listing. Nah, kalau misalkan dari Ko Douglas sendiri ada nggak sih checklist tertentu yang jadi kayak oke nih karena udah checklist 1, 2, 3 gitu misalnya, oke gue masuk ke sini berani gitu. Ada sebenarnya. Nah, ini lumayan ilmu rahasia nih ya. Jadi namanya backdoor itu sebenarnya step by stepnya banyak. Cuman yang retail lihat itu adalah pokoknya backdoor listing udah terbang. Gitu. Padahal sebenarnya di proses backdoor itu banyak banget. Di belakangnya mungkin ada tahap awal mereka owner baru dan owner lama ketemu nego. Itu kita nggak tahu lah ya. Iya. Tapi yang kita akan kelihat adalah pertama kali step di mana ada transaksi nego. Di mana di nego mendadak ada perpindahan barang besar nih, puluhan persen. Dari ya broker ke broker. Nah, ini kan kita tahu nih, oh ini barang segini, tapi kok nego bisa gede banget, padahal transaksi kecil, harganya puluhan perak gitu. Nah ini pasti ada something, udang di balik batu. Nah biasa di titik ini tanda-tandanya akuisisi ataupun backdoor. Biasa titip sendal kecil tapi, jadi biasa aku ingetin nih titip sendal swallow nih, jangan sendal Hermes gitu kan. Nah lalu dari habis itu apa? Nanti kalau benar-benar ada akuisisi, ada perpindahan kepemilikan, keluar keterbukaan informasi, negosiasi atau penjualan atau apa. Nah next stepnya apa lagi? Nanti tender offer wajib ya. Mandatory tender offer kalau pindah kepemilikan. Nah ini step by step ini tuh semua yang kita perlu perhatiin tuh itu kalau di saham backdoor. Jadi sebenarnya kalau akan ada nih saham backdoor A dan B dan C, checklistnya sebenarnya tinggal itu ikutin aja. Oh dia ini udah, habis itu dia udah ini, terus dia udah tender offer, habis itu kalau dia perlu rights issue dia akan audit laporan keuangan, lalu dia akan RPSLB, baru dia akan prospektus, baru dia akan rights issue. Nah tapi kalau ada backdoor yang step 1, step 2 tuh sudah. Ini nggak ada nih, nggak lanjut, udah 6 bulan, setahun nggak ada lanjutannya, ya udah. Berarti itu salah gitu. Nggak jalan ya berarti. Betul. Ya.
Oke oke. Nah, mungkin kalau misalkan, kayak gitu kan kalau kita main saham backdoor gitu, kan tadi ada yang dari puluhan perak kan. Itu sebenarnya caranya gimana sih? Kan bisa dibilang sahamnya nggak liquid ya. Betul. Begitu mau exit juga susah kan. Betul. Apalagi kalau mungkin dari Kode 12 sendiri atau kayak orang-orang Stockwise, Koantri segala macam, mungkin masuk titip sendalnya juga bukan sendal swallow-swallow banget betul. kan. Itu caranya gimana sih? Sabar caranya. Jadi caranya kita makanya tadi titipnya benar-benar porsi kecil. Nggak mungkin kita langsung masuk gede. Kalau masuk gede ketarik harganya. Iya. Masalahnya kalau ketarik harganya dan dia belum liquid, belum jalan, Iya. nggak bisa keluar. Iya benar. Percuma dong ya kan. Nah jadi memang biasa tahap awal itu masuk sedikit dulu, lihat dulu. Oh ternyata tadi next stepnya ada, boleh nambah lagi. Oh next stepnya ada lagi, nah mungkin boleh nambah lagi. Sebenarnya sama ya. Mungkin orang lihat sekarang contoh Pani ya. Orang kan tahunya Pani ya, kita Iya, pegang Pani lama dan lain-lain. Orang lihat Pani sekarang kan enak ya, transaksi hariannya miliaran gitu Iya. kan. 2022 Maret awal-awal itu aku ingat cuman baru mau mulai aja 30 juta pencet naik 5%. Oh. Pani loh, bayangin saham Iya, Pani iya. yang sebesar sekarang gitu. Nah karena memang kalau namanya saham belum jalan, masih awal, likuiditasnya kecil. Iya, Jadi benar. memang masuknya jangan langsung gede, udah dikit-dikit aja, dikit-dikit, sabar aja gitu. Pelan-pelan ya berarti. Kalau ternyata nanti dia nggak bener, kan kan keluarnya masih keluar ya. gampang. Benar, Iya, benar, benar. kira-kira gitu. Oke, berarti yang penting harus step by step, harus sabar juga. Kalau dibilang titip sendal ya beneran titip sendal Beneran gitu ya. titip Jangan sendal, ngeyel iya. masukin gede karena Betul. ya namanya kepentingan owner kan kita bukan ownernya ya. Nah, Jadi kita nggak pernah tahu. Benar-benar. Jadi biasa retail maunya begitu beli besok langsung beggar gitu kan ya. Kan bukan ownernya. Iya, benar. Udah nggak usah ngurusin perusahaan, nggak usah ngurusin internal, nggak usah ngurusin apa-apa loh. Cuman beli, udah sabar Tunggu aja, tunggu dulu gitu. ya. Oke. Mungkin nah terus kalau misalkan kita main saham-saham backdoor, saham-saham yang punya corporate action kan sering tuh harganya tuh naik kenceng, tapi ternyata once kita udah deh jual di sini tapi ternyata masih naik kenceng lagi. Nah itu gimana sih caranya kita mungkin apa ya money managementnya atau trading plannya gimana sih supaya kita bisa adjust gitu? Kalau ini sebenarnya udah based on keserakahan manusia ya. Biasanya kebanyakan orang kalau udah jalanin, aku juga sama. Biasa pas rugi, pas kena itu pasti sebenarnya udah untung, dia naik lagi kita beli lagi. Iya. Biasa rugi benar. sebenarnya di sana. Nah kalau udah kena berapa kali lama-lama kan tahu sendiri. Kalau udah jual ya udah berarti rezekinya sampai sini. Setelah itu ya sudah. Nggak usah diliatin lagi. Kecuali ya. kalau mau ngejar boleh tapi di trade scalp pantau. Iya benar. Gitu. Tapi jangan dibeli udah ditinggal kemana gitu ya. Toto kena banting. Benar-benar. Jadi itu yang penting apa gridnya harus di manage juga Gridnya ya. harus di manage. Tapi biasa kalau baru nih, terutama yang baru-baru ya, baru terjun atau baru ngerasain multi-bagger tuh gridnya mentok. Iya pasti. Gitu. Ya pasti ntar kena dulu. Iya benar. Ntar mesti kena dulu pokoknya baru akan hati-hati Baru sendiri. belajar Nah, ya. kalau belum kena pasti hajar terus. Bener. Gitu. Apalagi sekarang IHSG kan lagi 8.000 terus dia banyak saham-saham konglo yang naiknya juga gila-gilaan Betul, kan. betul. Dia naik masih dikejar juga masih naik lagi dan Hari sekarang ini tadi kayaknya sebelum mulai podcast ini sempat turun di bawah 8.000 tapi ya. Tapi ya contoh mungkin 1-2 bulan terakhir kali ya. Itu 1-2 bulan terakhir. bullish lah ya. Iya, IHSG bullish bullish, banget. boran. Mungkin hampir mau beli apa aja tuh semuanya naik. iya benar. Nah yang bahaya sebenarnya di masa-masa seperti ini bakal ngerasa kayak dewa, jago banget Iya, gitu, beli apa aja cuan terus. Nah nanti nih begitu selesai bullish run-nya, pas balik arah baru kelihatan nih mana yang sebenarnya benar-benar ngerti, benar-benar money management, benar-benar jaga resiko. Nah itu. Benar-benar. Ya kalau sekarang kalau lagi bullish ya enjoy aja diikutin, jangan nonton doang juga sayang kesempatannya gitu. Tetap ada kesempatan tapi ya risikonya juga gede ya Iya. di masa-masa kayak gini karena kan kita kan nggak tahu once tiba-tiba dia ada yang banting, ada yang keluar, ada asing keluar, ada berita apapun juga bisa aja kena Betul. banting IHSG-nya ya. Namanya saham, ya dalam satu hari bisa dari ARA dihajar ke ARB, balik ke ARA, balik ke ARB itu bisa banget gitu. Ini kayak kejadian kemarin. Jadi ya Semua sahamnya harus hampir hati-hati ya. ARB Contoh tuh. kemarin Iya. nggak ada apa-apa, kebetulan kemarin kebetulan aku lagi makan siang. Makan siang larut-larut sampai jam 2, jadi nggak cek HP gitu. Pas makan siang mulai hijau semua Iya. enak. Makan Tiba-tiba siang jam 2 banting. cek HP ARB semua. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Iya, benar. saham memang pada dasarnya kan resiko tinggi. Iya. Jadi yang penting mesti tahu, oh untung gede bisa, tapi bisa rugi gede. Iya benar. Oke, nah tadi kan kita di awal udah ngobrolin juga ya kok soal backdoor listing. Nah sebenarnya sekarang ini tuh ada sektor-sektor apa sih yang lagi menarik atau mungkin kayak ada saham-saham backdoor apa sih yang lagi menarik? Mungkin kan kalau Stockwise identik sama Ko Andri Hakim kemarin baru keluar tuh beritanya punya CBRE ya, Iya, punya betul. kebaikan dari 5%. Betul. Nah, itu boleh dibahas nggak sih kok? Ya itu sebenarnya sih sesuai dengan apa yang udah keluar aja ya informasinya ya. Intinya aku selalu ingetin termasuk ke member juga ingetin siapapun walaupun Andri atau siapapun beli 5% jangan kalian langsung ikutin. Karena kalian nggak tahu nih penilaian dia apa, Iya. keputusan dia apa, dia udah ngitung apa segala macam. Lalu dari total duit dia berapapun kalian nggak tahu nih. Iya. What if itu 5% ternyata cuma masuk sebagian kecil. Karena kalian ngeliatnya wah dia masuk 5%, gue all in juga. Hajar. Nah itu jangan, itu nggak boleh ya. Tapi sebenarnya contohnya CBR itu salah satu saham backdoor listing, dilihat year to date naiknya ribuan %. Iya Nah benar. ini ya memang apa ya, aliran yang kita ikutin dari 3-4 tahun terakhir tuh semua yang kayak gitu sih, yang kita beli di puluhan, ratusan, backdoor listing dibeli sama yang lebih gede, dia naiknya Naiknya gede. ribuan. Cuman memang
biasanya kebanyakan retail kesalahannya adalah di saham backdoor listing ya. Betul dia naik dari puluhan ratusan ke let's say ribuan. Tapi mereka nggak lihat market cap-nya. Iya. Sebenarnya kuncinya kan di market cap ya. Benar. Pas di puluhan ratusan mungkin market cap-nya 100 miliar, 200 miliar, murah. Iya. Contoh kita CBRE ya. Ini disclaimer ya, ini pembahasan aja lah ya. Iya. Contoh CBRE itu keluar berita rights issue-nya mau beli kapal sekitar 1, berapa triliun, pasti perlu rights issue. Market cap-nya kalau di bawah dari rights issue 1,6 T ini murah. Iya. 100 miliar dolar, oh menarik nih, murah banget gitu. Tapi contoh kemarin sempat harga berapa? 2.000? 1.800? Iya, sempat segitu Market ya. cap-nya itu 8 triliun. Nah, 8 triliun banding sama rights issue 1,6 T, ini udah gak make sense nih. Benar. Nah, jadi contohnya pada saat kemarin itu ya euforia, orang-orang over leverage, orang-orang yang terlalu FOMO dan Iya. lain-lain gitu. Jadi pas di sini menarik, pas di sini sebenarnya Udah nggak menarik ya. kalau ada barang enjoy. Kalau iya. nggak ada barang mendingan jangan beli. Nah, ini yang biasa di miss. Nggak lihat-lihatnya harga doang. Iya benar. Nah itu intinya berarti balik lagi ya, intinya tuh jangan FOMO ya, Jangan katanya FOMO, kalau benar. main saham backdoor Yes. begitu, kita harus ikutin terus beritanya, kita harus hitungin juga. Once kita lihat ternyata dia sahamnya udah nggak murah-murah amat ya, itu bakal jadi risiko yang tinggi banget kan. Betul. Karena kan ini ya very high risk, tadi udah di-mention saham itu Sangat, high iya. risk, saham backdoor itu very high risk. Ya, sekali salah itu abisnya benar-benar abis deh Iya pokoknya benar, gitu. dan mainnya bisa sampai kita nggak bisa keluar gitu Betul, dari sampai sahamnya nggak bisa kan. keluar ya. Apalagi sekarang kan kalau di Indonesia ada FCA ya. Iya, Nah, iya, kalau FCA itu susah. kalau sekali turun sih nggak bisa keluar gitu. Ya gue pernah ngerasain itu pas dari 7.300 sampai ke 1.600 nggak bisa keluar. Dalam Nah, banget. iya kayak gitu. Nah kalau FCA itu Iya. kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak siap dengan resiko itu ya jangan Jangan, gitu. ya. Atau enggak ya makanya masuk kecil buat jadiin pelajaran aja, jadiin pengalaman aja. Iya benar, karena Tadi- masuk kecil mentalnya juga pasti lebih kejaga Bener, ya. Bisa jadi at lebih least rasain resisten. dulu deh gitu loh. Oh ternyata bisa kayak gini nih. Iya. Oh tapi resikonya bisa turun kayak gini juga. Jadi tahu, jangan langsung masuk duit gede, kita shock sendiri. Bener. Gitu. Nanti malah trauma nggak bisa main saham lagi. Bener malah jadi quit saham kan sayang ya Sayang sebenarnya kan banget, ya. iya. Nah, kayak tadi Rel ngomong sektor apa gitu kan. Kalau backdoor sektor sebenarnya semua sektor juga lagi ada backdoor ya sekarang. Dan bahkan gini, backdoor itu kan perusahaan yang dibeli sama perusahaan yang membeli. Iya. Perusahaan yang dibeli ini sebenarnya ya mana aja yang lagi jual diri sih kasarnya ngomong ya. Dan sekarang banyak gitu loh TBK yang mungkin tadinya dia IPO, setelah di IPO udah dah gue mau ngurus bisnis aja, pusing ngurusin ininya, ya udah ini Mau bisa dijual. dijual. Nah jadi yang ini sebenarnya nggak penting nih. Sektor apapun yang penting dia murah dan dia sedang dijual. Yang penting sebenarnya yang pembelinya ini. Mau Pembelinya diapain ini sektor ya? apa nih? Oh ntar ada sektor nikel, ntar ada sektor logistik, ntar ada sektor pertambangan. Nah ini yang seru, yang gede. Kalau yang belinya sektor kecil ya nggak menarik gitu sih. Nah, jadi sektornya sekarang kalau ditanya backdoor listing sektor-sektor apa nih? Irrelevant sebenarnya. Tergantung yang belinya siapa. Tergantung siapa yang beli dan kepentingannya apa ya, Ya, berarti. betul. Oke, nah tadi kan kita udah bahas soal backdoornya nih. Kalau misalkan sekarang ini di kondisi IHSG yang sekarang 8 ribuan dan dengan kondisi ekonomi saat ini, sektor apa sih yang jadi unggulan dari Kodogles ataupun dari komunitas Stockwise sendiri? Kalau yang backdoor yang menarik properti, logistik, tambangan. Tapi ini backdoor ya. Jadi backdoor oke. dalam arti bisa saja perusahaannya sekarang kalau somehow kalian tahu dan cek belum di situ bidangnya. Oh, Tapi oke. yang Nanti yang baru-baru mau nanti belinya. bidang-bidangnya ke sana. Ya, kenapa? Karena ini bidang-bidang yang gede. Bidang-bidang yang duitnya triliunan gitu loh. Iya. Pertambangan, logistik dan properti. Jadi biasanya kalau diakuisisi atau di backdoor sama perusahaan-perusahaan di bidang itu biasanya gede. I see. Oke. Nah, kalau sekarang ini nih kok kan kita tuh bisa reach IHSG sampai di angka 8 ribuan ini kan ditopang sama saham-saham Konglo ya yang tadi udah di-mention. Kalau sekarang ini saham Konglo masih menarik gak sih kok? Dan ada sentimen apa sih yang bisa masih ngejaga harga dan ataupun naikin harga saham-saham Konglo ini? Index play sama corporate action ya. Kalau saham Konglo biasanya dua itu sih. Jadi corporate action ya mereka mungkin mau private placement, mau akuisisi, mau rights issue atau apapun itu masukin aset, akuisisi lagi. Sedangkan index play ya tentunya mau masuk MSCI ya biasanya Oh, ya iya. patokan pertama ya. November Kalau ini ya? saham ya pertama November, kalau November nggak lewat Februari itu juga ada lagi gitu. Nah biasanya saham-saham Konglo memang sentimen positifnya dari dua itu. Gitu. Makanya di luar mungkin fundamentalnya udah agak kemahalan, mungkin market makro lagi jelek, tapi mereka naik-naik aja kenapa? Ada kepentingan itu. Ya benar, ada Jadi, kepentingan-kepentingan itu ya, yang harus betul. nge-push harganya ya. Betul, dia mau dia mau tarik lah gitu. Iya. Kenapa dia mau nyampe sini, dia butuh market cap segini, dia butuh liquidity segini dan lain-lain. Kalau Konglo kemarin itu pernah ada hitung sih, aku baru baca lupa di mana. Ya SG kita kalau nggak ada saham Konglo itu sekarang di sekitar 4.000-5.000 gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ya memang harus berterima kasih dengan Konglo gitu. Karena kan biasa ada yang mungkin yang anti Konglo ya, karena apa nih secara value kemahalan, Mahal, PBV, iya. PR nggak masuk. Ya the fact is mereka kan lagi naik ya, Iya. ikut aja gitu. Jangan terlalu kaku gitu, kayak karebo kering.
Benar-benar. Kebetulan tadi kan sempat di-mention tuh kalau misalkan saham Konglo kan dilihat dari segi fundamental kayak rasio fundamentalnya kayak dari PRP BV-nya kan banyak yang gak make sense ya. Nah, kalau kayak gitu banyak karena hal ini orang-orang tuh jadi banyak yang kayak bilang fundamental is dead. Kalau menurut Ko Douglas sendiri gimana nih? Depends. Ya tergantung kalian pegangnya sama apa. Kalau kalian pegang saham value tetap aja Tetap fundamental ada ya. penting, dan Benar. saham-saham Konglo ini sebenarnya Ada fundamentalnya iya, juga kok. bukannya kayak mereka tuh perusahaan kosong yang nggak ada orangnya, Iya. nggak ada revenue, nggak ada apa, nggak juga. Sebenarnya ada, cuman memang ada kepentingan lain, yaitu Iya, sahamnya gitu. Jadi di apa perusahaan itu kan ada bisnisnya, ada sahamnya. Iya. Nah, tinggal tergantung nih ownernya biasa lebih ngerti atau lebih pentingnya yang mana. Ada owner yang pentinginnya sahamnya. Nah, itu fundamental sebenarnya jelek, tapi dia tarik sahamnya, dia banting, tarik banting. Ada yang sebaliknya. Iya. Gue Perusahaannya mau jalan bagus. bisnis aja deh, tapi saham gue nggak ngerti, gue nggak Iya. ngurus. Ya fundamental bagus banget, PBV 0, PR mungkin 3, tapi sahamnya segitu juta atau bahkan turun. Ada Iya. juga. Nah, tapi ada yang dua-duanya. Fundamentalnya balance jalan, ya. sahamnya juga jalan gitu. Contoh kalau misalnya kita ngomong saham Konglo biasa dibilang fundamental Iya. is dead gitu ya. Iya. Gak usah jauh-jauh, kemarin ada berita apa ya? PTRO, Iya. saham Konglo, overvalue, PR PBV tinggi. Kemarin mau berita dia mau akuisisi, dia mau dia kerjasama dengan Raja buat Iya. akuisisi Harvard Group dan lain-lain. Masih ada lagi akuisisi ke depan. Itu kan sebenarnya fundamental kan. Iya benar. Nah, jadi it's not that gitu. Cuman biasa mereka mungkin fokusnya fundamental itu PR, PBV dan Iya, lain-lain. lihat dari rasionya Iya, doang. dan Padahal nggak kayak lihat fundamental. bisnisnya as a whole gitu Iya sih. benar. Karena kan yang penting tuh dari sebuah kayak kalian ngejalanin bisnis aja ya sebenarnya kayak fundamental tuh dilihat dari sebenarnya bisnis jalan atau enggak sih. Betul, Itu doang gitu betul, kan betul. simpelnya. Gak usah ngitungin kayak PR PBV gitu ya enggak selamanya menggambarkan sahamnya murah atau mahal. As long as bisnisnya jalan dan emang ada kepentingan dari owner itu sendiri, udah pasti ya sahamnya harusnya gitu kayak growth dan bisa terbang dan bisa naik juga. Bener. Biasa aku bilangnya tuh di balik ticker ya. Terus ada ABCD, Iya. ABCA atau apa, itu di belakangnya tuh ada bisnisnya. Nah, itu harus Iya, dilihat. Jangan kalian cuma lihat ABCD harga 1.000 mau beli 1.000 jual 1.200. Ya itu judi namanya gitu. Tapi kalau lihat belakangnya anggaplah kalian lagi beneran beli bisnis gitu loh. Iya benar. Kalau kalian beneran beli franchise gitu misalnya deh, kalian franchise bisnis A, pasti kalian mau tahu kan dalamnya Iya, gimana apa segala macam. Nah, treat saham harus kayak gitu. Benar-benar. Ini mungkin yang banyak orang tuh miss di situ kali Iya, ya. Mereka mereka lihat lihat- saham tuh lihat harganya Ya, doang. betul. Lihat harga, hari Iya. ini naik, hari ini turun gitu. Mereka udah lupa sama belakang-belakangnya semuanya. Benar. Padahal yang penting belakangnya. Harga Iya. tuh ilusi malah. Iya benar-benar. Kenapa ilusi? Karena aku bilang ada harga 10.000 saham A, 10.000 saham B, satu murah satu mahal loh. Iya benar. Ya kan? benar. Karena belakangnya itu yang paling penting Iya. soalnya. Karena ada yang 10.000 ya belakangnya perusahaannya jelek ngapain dibeli. Betul. Kalau yang 10.000 perusahaannya bagus banget dan Bener. ternyata Masih sebenarnya murah kayak banget malah. masih murah Iya. banget ya itu why not dibeli. Bener. Bukan masalah si angkanya ya kalau Betul. misalkan ngomongin fundamental Angka itu. juga kan dia tinggal stock split harganya jadi Iya. ratusan. Ratusan emang berarti murahan Murah. nggak juga? Belum tentu, Iya, iya. bener. Oke, nah tadi kan kita udah mention juga nih soal kalau saham-saham yang menarik tuh ada tadi yang backdoor sama yang punya corporate action. Nah mungkin yang belakangan ini sempet ramai dibahas tapi udah nggak terlalu banyak yang bahas lagi nih. Kalau soal PANI tuh gimana sih kok? Pani ini biasanya harusnya langsung kejarnya ke naga-naganya ya. Nah, Pani ini tuh kemarin kebetulan akhirnya dia keluarin prospektus. Iya. Prospektus. Jadi yang selama ini orang bingung adalah dia udah dapat izin mau rights issue, tapi Belum keluar rights ya? rasionya berapa, harganya Iya, berapa, dan lain-lain. Itu yang orang tunggu. Nah, kemarin setelah tunggu tentunya ya mungkin banyak yang menghela nafas, oh akhirnya lebih jelas ya. Padahal sebenarnya kalau udah ngikutin Pani lama, kebetulan aku ikutin 3,5 tahun, dia udah tahu emang resepnya begini, playnya itu begini. Dia rights issue dapat dana. Orang ada juga sebagian orang melihat, oh dia rights issue 16 triliun, berarti ini perusahaan gak ada duit. Dia butuh rights issue buat tarik Cari modal duit, dari iya. retail. 16 triliun itu yang keluar 15 triliun siapa? Mereka juga gitu. Jadi ini emang proses aja sebenarnya. Lalu 16 triliun ini buat apa? Ternyata dia buat akuisisi CBDK, buat CBDK. gedein kepemilikan. CBDK itu apa? Ya anak perusahaan dia sendiri, tapi pendapatan besar nanti mainnya apa? Recurring income ya kalau si CBDK itu. Jadi otomatis ke Pani juga pembokan makin bagus. bagus. Orang-orang fundamental juga suka dan Iya. lain-lain gitu. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya overall positif. Tapi orang tuh mengidentikan Pani dengan begitu rights issue harga kali 10 gitu loh. Atau ya kayak di Porto kita kan 3.000% gitu Iya, ya. Jadi iya. orang sekali rights issue 3.000%. Enggak. Kan sekarang dia juga udah gede, udah Iya. dewasa. Dulu 2022 dia kecil, ratusan miliar. iya. Wajar kali 5 kali 10. Sekarang ya udah susah pasti Tahun ya. lalu cuman 1,5 ya kalau nggak salah ya. Tahun lalu sebelumnya 400%. Itu sekarang tahun ini bahkan masih kalau dari 1 Januari masih merah gitu kalau iya. nggak salah ya. Nah, kenapa? Karena dia makin gede, makin berat. Gitu. Cuman yang kita lihat adalah oh dia masih nih fundamentalnya masih jalan. Dia masih grow terus, masih ekspansi terus, masih bangun ini, bangun itu, akuisisi lahan apa segala macam. Nah, ini positif sebenarnya. Cuman ya nggak boleh kalian beli Pani sekarang
kalian berharap gainnya seperti 2022 gitu. Kasusnya udah beda. Iya. Kira-kira gitu sih sebenarnya kalau si Pani ya. Karena perusahaannya juga udah lebih mature ya pastinya. Jauh lebih mature, banget. iya. Dan Sekarang dari udah harganya dewasa. aja udah dilihat sekarang kan berapa. Kalau 2022 kan semut, makanya beli 30 juta gitu mental gitu. Iya. Sekarang udah gajah, kalian sentil ya nggak gerak Nggak kerasa. gitu. Iya. Iya. Nah tadi udah di-mention Paninya. Kalau dari CBDK-nya sendiri itu menarik gak sih? Kan Pani ini rights issue buat beli CBDK ya Betul. tadi. CBDK ya. CBDK sebenarnya tuh CBDK. sangat murah sekali kalau kita hitung earnaf ya. Oh. Biasa tuh kalau saham-saham properti kita hitung earnaf. Contoh Pani dari dulu kita patokannya itu earnafnya. Nah si CBDK ini sebenarnya sangat murah sekali. Bahkan mungkin kalau kita mau hitung intrinsic value-nya ya, based on earnaf ini, lahannya dan lain-lain tuh mungkin di 20.000 ke atas. Tapi kenapa selama ini harganya cuma ya di 6.000-an ini? 6 ribuan. Mungkin setahun ini orang semua bingung. Tapi pas keluar berita rights issue-nya Pani ini, Pani mau nambah CBDK di harga 6.450, Iya. baru klop. Oh karena Pani mau beli dia di 450. Wajar ditahan dong di 450. Biar kenapa kesannya Pani tuh beli di harga sekarang. Iya. Sekarang bayangin kalau CBDK harga 20.000, Pani rights issue tapi dia beli CBDK di harga 450. Oh, udah Nggak fair pasti. dong. Iya. Pasti kan ini apaan, Iya. permainan apa ini gitu. Nah jadi mungkin lebih masuk akal nih, mungkin dia akan tahan gitu. Nah apakah setelah rights issue selesai, Pani udah 90%, apakah dia ada kepentingan naik? Nggak tahu juga. Tapi menurut aku nggak ditahan. Mungkin naik, sentimen positif naik akan naik. Mungkin MSCI bisa-bisa aja gitu. Kalau selama ini tuh ditahan terus. Karena ada kepentingan Karena dari ada Pani kepentingan, mau beli betul. ya. Kalau di coba kalian cek 450. broker summary aja. Tarik 1 Januari sampai sekarang CBDK. Itu sebenarnya kelihatan ini ada yang nahan nih si broker iya, ini iya, gitu. iya. Keluarnya 1 triliun lebih gitu. Nah, itu kan nggak wajar, itu pasti ada kepentingan lah di situ. I see. Oke, berarti sebenarnya CBDK sama Pani ya dua-duanya good ya. Dari segi sentimen tuh good. Cuman ya tetap aja ada risknya juga ya, dan nggak bisa expect kayak tahun-tahun Betul, sebelumnya nah yang penting ya. sebenarnya ekspektasi sih, jaga Ekspektasinya ekspektasi itu, aja. iya. Bagus, bisa naik nggak bisa aja, tapi ekspektasinya. Turun juga bisa Iya gitu. benar. Kan mungkin orang-orang banyak yang expect Pani langsung 20.000 ya waktu itu Betul, kan. 20.000 betul. rights issue. Ya, sebenarnya Harga kita pasti juga di sama atas sih. 20.000. Desember 19.000 kalau nggak salah ya. Itu juga kita udah kayak karena hitungan kita pada saat itu tuh MSCI sekitar 20 sampai 25.000 lah. Tanggung nih dikit lagi. Iya, Desember iya. udah 19.000. Pasti Kita juga dikejar beli ya. lagi. Aku sama Andrew juga beli lagi gitu. Tanggung dikit lagi, ini udah pasti hajar sampai ya kebetulan satu dia nggak nyampe, kedua ada pagar laut. Iya. Terus April kena makro lagi gitu. Iya, Jadi benar-benar. ya anjlok turun. Tapi sebenarnya ya sekarang udah on the way balik. Kenapa? Karena fundamental sebenarnya sama aja. Iya benar. Harganya memang turun. Sempat sampai 7.800 ya. Iya. Mungkin itu minus kayaknya, 60% kali dari pucuk ya. dalam banget. Fundamental sebenarnya sama aja. Iya. Yang beli di sana itu yang cuan banyak sekarang. Bener. Oke Niko, sekarang jadi kan IHSG tuh udah all time high lagi ya. Sekarang udah 8.000, bahkan sempat 8.200-an juga ya, Betul. sempat menyentuh. Dan mungkin kenaikannya tuh ditopang banyak sama saham-saham konglo. Betul. Karena kan kita bisa lihat kayak banking sendiri, outflow dari asing tuh gede-gedean banget. Nah menurut Ko Douglas sendiri sekarang tuh kita harus waspada atau justru ini peluang? Setengah-setengah. Tergantung, balik lagi nih, tergantung porto orang masing-masing gimana ya. Beda orang beda-beda. Kalau let's say porto maksimalnya kebanyakan mayoritasnya di konglo. Iya. Ya mungkin yang dia harus pantau let's say index play-nya, corporate action-nya dan lain-lain. Kalau ada orang yang portonya mungkin mayoritasnya big banks, blue chips dan lain-lain. Ini harus ekstra waspada. Kenapa? Karena mereka sangat ketergantungan sama foreign. Selama foreign keluar terus, ya nggak akan kemana-mana gitu. Bakal naik gak? Ya eventually sih pasti bakal, tapi Iya. butuh foreign masuk. Nah contoh tadi pertanyaan Rachel ya, IHSG sekarang all time high nih. Harus waspada atau enggak? Kalau kita tarik panjang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pasti all time high terus sebenarnya Iya, benar sih. sih. Jadi it's a regular thing gitu, emang pasti naik terus. Ya cuman ya jangan sampai kita jadi pembeli pucuknya. Gimana Benar. caranya? Ya pas beli harus tahu nih, yang kita beli emang beneran murah nggak, emang beneran bagus nggak gitu. Jangan gara-gara terbang Jadi baru beli ikut-ikutan ya? beli, iya. Oke. Karena kalau Jadinya misalkan cuci piring. Iya benar. Kalau misalkan sekarang IHSG udah all time high kan pasti eventually bakal ada koreksi juga ya, dan udah kelihatan juga mungkin beberapa hari terakhir ini ya, mungkin dalam minggu ini udah kelihatan koreksinya lumayan berat, betul. tajam-tajam terus, dan naiknya juga udah mulai berat. Ada saham-saham yang ya mungkin sebenarnya masih bagus tapi banyak orang yang udah take profit. Even ownernya juga nggak ada masalah kan kalau mereka mau take profit. Betul. Mungkin itu yang harus teman-teman juga harus waspada kali ya. Nah mungkin kalau misalkan kita sekarang bahas dikit deh ke banking, karena kan ini sebenarnya sektor banking tuh berkorelasinya tinggi banget kan sama IHSG. Seharusnya dia jadi penggerak IHSG. Nah menurut Ko Douglas sendiri, banking ini tuh kapan sih bakal manggung lagi? Apakah sekarang tuh udah good time to buy dengan harga dia yang sekarang? Sampai foreign masuk. Sampai foreign masuk, Nah, sampai sekarang ini masalahnya belum ya? Belum, malah makin keluar gitu. Jadi susah ngomong ya. Memang benar makin murah makin menarik. Bahkan nggak usah jauh-jauh, dari segi dividennya menarik. Iya benar. Ya kan mungkin kalau nggak salah Mandiri 10% gitu. Iya Mandiri, iya tinggi. Masuk blue chip aman tentram dividen 10% sebenarnya udah enak banget gitu. Tapi ya seperti tadi blue chip ini big banks ini bergantung sama foreign. Selama foreign nggak masuk, nggak akan kemana-mana gitu. Domestik kita nggak akan bisa narik ke atas. Nah kenapa foreign nggak masuk-masuk?
ya di satu sisi di luar kan juga nggak baik-baik saja. Emerging market seperti kita ini tuh priority terakhir gitu loh. Iya, Mending gue tarik gue pindahin ke yang mana dulu, kenapa harus ke emerging market ini gitu. Iya benar. Jadi foreign ya masih keluar lebih banyak yang menarik lah, yang lain-lain gitu. Jadi ya kalau yang portonya pegang Big Bang sih antara banyak sabar ya atau kan mesti cari peluang di yang lain sih sambilan Iya, lah benar, gitu. Tapi kalau ditanya nih kok ada DCA terus di Big Bang, ya nggak apa-apa, nanti begitu saatnya ada foreign masuk ya akan cuan gede. Tapi nggak tahu Iya, kapan benar. nih, Iya, sabar belum nggak tahu kapan. gitu. Oke. Karena kan biasa ini mungkin pertanyaannya mami-mami kali ya, Iya. zaman-zamannya mami-mami yang suka koleksi saham atau mungkin biasa belinya obligasi gitu ya. Pasti ngelihat banking sekarang ya kelihatannya kayak lagi murah banget. Betul. Tapi ya emang ini yang harus diwaspadain juga ya, karena kan sampai tadi yang udah dibilang juga selama foreign yang belum masuk ya harganya nggak akan kemana-mana. Jadi harus tahan-tahan, berarti lihat merah dulu ya di Betul, porto. ya setidaknya sih dikasih dividen buat uang tunggu lah Iya. gitu. Jadi ruginya nggak sesakit itu, Nggak sesakit tapi itu tetap ya. aja ya gitu. Tapi pasti lihat portonya ya pasti bakal merah-merah dulu Pasti, kali pasti, ya. iya. Heeh. Betul. Oke, nah kan tadi Kode Gus sempat mention juga nih kalau kondisi di luar juga sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya ada sentimen apa sih yang bikin seluruh market tuh kemarin ini sempat rally kan semuanya gila-gilaan tuh, mulai Betul. dari saham US, mulai dari Bitcoin, bahkan dari emas itu sendiri, dari IHSG juga naiknya cepet banget gitu langsung ke 8.000, 8.200 itu cepet banget. Sebenarnya ada sentimen apa sih yang harus kita waspadai gitu? Sekarang menurut aku satu dunia itu tuh lagi over leveraged, Benar. lagi over greedy. Kemarin sebelum crash ini ya, Iya. itu over greedy, over leverage. Kenapa? Biasanya contoh kalau saham-saham naik, aset-aset beresiko naik, saham kripto naik. Biasanya yang aset aman turun, emas dan lain-lain iya, ya. Tapi berapa bulan terakhir kita lihat emas tahun ini deh, ya, year to date naik terus. Iya, benar. Biasa aset aman naik, aset beresiko turun. Iya. Tapi ini enggak, kripto all time high, saham all time high, saham US all time high. Iya. Nah, biasa kalau kayak gini tuh ini sebenarnya ya kasarnya ngomong mungkin kita bisa boleh kayak bubble gitu loh. Iya benar. Kayak liquidity-nya semuanya lari ke sana tapi at some point it's gonna pop. Iya, Gitu. benar. Tinggal tunggu popnya karena apa? Ya tentunya selama sentimen positif dari perusahaan keuangannya bagus, dari ya kripto mungkin story-nya ada, dari ya emas juga masih naik terus semuanya naik. Tapi begitu ada satu sentimen pop jelek aja ya udah langsung ambruk semua. Langsung ambruk Nah, semua ya. kemarin kebetulan kejadian itu yang pas Trump ya. Iya. Dia ignite trade war lagi. Kita belum tahu sih finalnya gimana, cuman begitu dia ngomong kayak gitu tuh orang udah langsung orang-orang yang over leverage ini semua pasti langsung udah deh, gue amanin dulu, gue cabut dulu. Iya benar. Akhirnya semuanya ambruknya pecah rekor ya. Iya. Kripto kemarin pecah rekor kan, Iya, ambruk benar. 19 penurunan billion terbesar ya. ya, 19 billion US dollars. 19 billion. Penurunan terbesar dalam satu hari. Jangan kan satu jam gitu. Saham US juga sama gitu ambruknya. Nah, kenapa? Ya itu orang-orang over leverage di saat bullish, semua hajar all in, apa ada duit semua masukin sana. Tapi begitu ada sentimen negatif dikit takut cabut semua, ambruk semua gitu. Benar. Padahal sebenarnya mungkin fundamentally nggak ada masalah. Tapi semuanya lagi over value. Oke, iya. Semuanya lagi kemahalan gitu. Ini mungkin gak sih mirip-mirip sama kayak .com bubble ya tahun 2000? Atau mungkin nggak separah itu? Ya menurut aku. Kenapa? Karena mungkin sekarang in general udah lebih banyak yang lebih mengerti, lebih banyak yang lebih menjaga risiko mungkin ya. Tapi ya mungkin itu terjadi di kripto sih. Kenapa? Ya, Karena benar. itu ranahnya orang-orang yang lebih risk profile lebih tinggi. Iya, Gitu. .com bubble itu orang-orang risk profile tinggi kena semua. Sampai akhirnya berentet ke yang lain-lain. Kalau di sini kemarin sih ya lumayan ketahan di kripto doang ya. Iya. Di yang lain-lain saham US bahkan langsung rebound nggak lama dan lain-lain. Kenapa? Mungkin ketolong fundamental. Iya, benar. Dan IHSG juga lumayan Reboundnya cepat ya lumayan cepat, reboundnya. ya betul. Hari ini ya koreksi lagi, cuman overall Oke lah. nggak parah lah Iya, gitu, nggak nggak kayak parah. pas bulan Maret April kemarin gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kan kita udah bahas tadi udah sempat mention sedikit soal kripto, soal saham Indo juga dan saham US juga ada. Itu kan sebagai investasi-investasi yang high risk ya. Nah kalau misalkan emas sendiri kok, gimana nih? Apakah masih menarik? Kan sekarang ini emas juga all time high terus ya. Kira-kira tuh masih wise gak sih untuk kita nabung ataupun investasi di emas? Sebenarnya emas itu very 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 safe and long term play. Jadi kalau kalian yang memang tipenya risk profile-nya sangat rendah sekali, biasa larinya akan ke sana sih. Cuma kalau aku personally ya enggak ya. Beda tipe. Satu mungkin less liquid tetap ya. Kedua ya walaupun kenaikannya fenomenal tapi kalah sama saham. Iya. Gitu. Tapi kalau dibilang safe haven pasti karena kelihatan lah setiap kali ada makro yang nggak baik atau berita yang nggak baik itu Emas emas pasti langsung naik. melonjak naik. Itu udah kayak default, orang udah nggak mikir larinya pasti emas gitu. Jadi itu udah apa ya, udah bukan watak ya, tapi udah kayak sebuah kebiasaan lah gitu. Iya, Udah pasti setiap kali yang beresiko orang larinya emas, merasa aman. Padahal sebenarnya sama aja. Iya, Emas juga naik setiap hari sebenarnya naik turun juga sih, iya. cuman kan nggak kelihatan nggak aja. kelihatan, bener Iya. iya. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal emas sebenarnya ada cerita lucu ya. Ini aku belum pernah cerita kayaknya ya di podcast atau gimana? dimanapun ya. Jadi dulu zaman masih miskin ya, masih awal-awal di saham, masih kecil lah ya, belum ada miliar-miliaran lah gitu. Sebenarnya ada pokoknya
ada mau tabrak ke saham all in, tapi di situ ada emas, ada logam mulia gitu. Dan terus pada saat itu aku pikir ini daripada ini mendingan gue jual, gue hajar saham gitu. Nah tapi kebetulan pada saat itu logam mulia sebenarnya hadiah lah dari orang tua. Jadi aku kasih tau dulu nih, gue mau jual, gue mau hajar saham. Ngapain? Saham tuh bisa rugi loh, judi loh, bisa segala macam. Tapi nggak bisa kekeh. Ya udah deh, daripada lu jual ke orang, gue yang beli. Tuh orang tua beli gitu. Yakin nih, ya udah jadi duitnya dikit kita doang nih. Oh ya udah deh boleh nih, silakan ambil. Kita biar gampang kita anggap sebut 100 juta aja deh, ya bulat gitu kan gampang. Oke nih ambil 100 juta, dapat cash 100 juta hajar ke saham gitu kan. Ya anggaplah kita masukin ke Pani aja. Sekarang jadi sekitar ya mungkin 2 miliar 3 miliar lah ya. Kalau ketemu orang tua sih kan dia ngomong lagi, ingat nggak terakhir yang lu kasih itu tuh 100 juta ya tadi ya. Sekarang 250 juta loh gitu. 2,5 iya tapi gue kali 30 Sekarang berapa? gitu ya. Jadi naik juga nggak salah. Cuman ya beda risk profile. Satu lebih aman, kenaikannya lebih terbatas. Tapi satu jauh lebih beresiko tapi kenaikannya bisa lebih tinggi. Tinggal cocok-cocokan aja. Itu gimana risk profile orang aja ya kan. Kalau orang yang mungkin nggak terlalu high risk ya nggak bisa dipaksain masuk saham juga, pasti pusing ngeliatin tiap hari, stres, panik, depresi ya. Ada aja yang nggak ngerti ikut-ikutan, ntar tau-tau chatnya aduh pusing stres banget nih gimana nih, padahal pas dicek ya turun 1%. Gitu. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti gitu. Padahal sebenarnya kalau emas kalau diliatin tiap hari chartnya juga ya sama aja pusing. Begitu juga. Iya. Mungkin mesti nanya orang yang main futures tuh biasanya kan dia ngeliatin futures emas, nah tuh coba lebih pusing tuh, lagi. Iya. Tapi ya ditarik panjang naik. Oke, mungkin tetap oke aja ya buat long term investment, cuman asal ya risk profile yang sangat rendah lah. Risk profile yang sangat rendah karena kan emas sendiri juga kalau misalkan dijual atau beli kan spreadnya lumayan gede ya. Betul. Itu yang jadi salah satu mungkin cons-nya dari beli emas. Betul. Oke, sekarang banyak yang lagi hoard emas nih. Iya benar-benar banyak banget. Karena sekarang emas kan naik terus ya dan banyak orang-orang yang panik lah ya, tiba-tiba panik, lihat marketnya crash, ya langsung hajar beli berapapun gitu harganya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bahas tentang rebalancing porto. Kalau misalkan dari Kode Google sendiri gimana sih caranya ngatur portonya gitu? Begitu kan pasti kalau misalkan tadi kita main backdoor listing, main saham-saham yang ada corporate action, itu kan pasti harus ada risk management yang bagus banget karena dia kan very high risk. Once ada satu sentimen yang udah nggak match sama tesis awalnya, udah harus berani untuk cut loss, berani untuk buang barangnya gitu. Nah kalau dari Kode Google sendiri tipsnya apa sih untuk si portfolio management ini dulu deh? Nah, kalau aku pribadi sebenarnya porto aku bagi 3 sekarang ya. Satu porto invest, itu yang benar-benar ya udah pelajarin lama, udah hold lama, udah tahu lah ini aman. Tentunya masih di monitor, tapi tahu nih kedepannya masih ada kepentingan kayak masih bagus, oke, diemin. Kedua, porto trading mungkin ya lebih swing ya. Contohnya ini lagi ada yang menarik, dia mau ngejar MSCI. Ini lagi mendadak ada correction apa, ya udah masuk, tapi ini ikut numpang aja. Let's say index play, dia masuk index keluar. Let's say correction, dia kelar corporation keluar. Nah jadi ini lebih sering rutin ceknya. Tapi 2 ini kalau bisa itu aku gerak beli jual itu kalau emang lagi free di rumah. Kalau let's say nih lagi jalan-jalan gitu, biasa aku udah deh porsi trading kurangin, porsi invest ya udah santai tinggal pantau setiap hari aja gitu. Nah satu lagi itu sebenarnya ini lebih rahasia, ini porsi judi. Jadi kayak aku bilang backdoor listing itu banyak sekarang dan awal-awal itu biasa harga puluhan ratusan ini tuh nggak jelas informasinya. Nah biasanya kayak gini aku titip aja sendal. Aja porsi dikit-dikit judi ya. gitu. Iya bener, jadi beneran porsi judi gitu. Kecuali mendadak salah satu yang ini, keluar nih informasinya. Ternyata lebih bagus, oke pindahin ke porsi trading gedein. Ternyata makin bagus pindahin porsi invest gedein lagi gitu. Nah berawalnya dari situ sih. Tapi yang porsi judi ini sekarang ya merah ada yang merah, hijau ada yang hijau tebel gitu. I see. Ya karena masih terlalu nggak jelas ya informasi. Betul, terlalu nggak jelas ya. Jadi ya udah daripada lihat dong di watchlist, ya beli aja sedikit, udah. Tinggal di sana liatin aja deh kayak gimana. Tapi ini kecil ya, beneran kecil gitu ya. Gitu. Jadi jangan ada yang tiba-tiba bikin porsi judinya. Jangan ya. Emang sih kadang-kadang kalau lagi hit ya kena naiknya gila-gilaan gitu. Tapi sekali habis beneran habis. Jadi duit yang siap habis sih. Oke. Nah mungkin kalau misalkan waktunya, kalau misalnya dari porsi-porsi itu kan tadi udah ada dibagi 3 tuh, ada yang invest, ada yang trading, sama ada yang porsi yang judi itu ya, buat titip sendal. Nah, cara nge-rebalancingnya tuh gimana sih? Kapan Kode Google sendiri kayak misalkan dari yang invest, kayaknya udah selesai nih, newsnya udah harus cabut, terus kayak mungkin atau dipindahin ke yang trading lagi karena ternyata udah nggak bisa se-long term itu, cara rebalancingnya itu gimana? Itu jadi based on newsnya atau corporationnya sekarang kayak gimana aja gitu. Kalau misalnya emang aku beli ini karena dia mau RI, selesai RI, mungkin emang kalau aku merasa ini kedepannya nggak ada RI lagi, ini udah selesai ceritanya, ya udah TPO aja, ya. Gitu. Jadi ini yang udah mungkin lewatin berapa tahun, lewatin berapa kali saham baru emang biasa tuh manusia tuh takut TP. Ya kan, tapi berani nge-hold gitu, berani nyangkut gitu. Nah, ini yang
seiring dengan pengalaman nanti lama-lama akan kebiasaan gitu. TP aja habis itu dia naik ya sudah lah, tapi kan yang penting Iya, TP daripada ntar dia balik arah merah nyangkut. Lebih Gila susah nyangkut tuh waduh lagi. hold banget tuh, Iya. nyangkut sampai berapa, sampai 90% juga di hold gitu. Kenapa? Jadi investor ya Iya, dari trading. benar, iya. Jadi ada ya orang yang bilangnya mau invest, dia beli tapi dia jadi trader dadakan nih. Naik Iya, dikit 5% udah dia dijual. TP gitu. Ada yang bilang yang mau trading tapi begitu turun baik dia jadi investor dadakan dia hold. Nah, ini yang salah lah, tapi nanti seiring dengan waktu berjalan ya pasti Belajar lah ya. belajar lama-lama ya udah memang mau TP aja gitu. Jadi sekarang kayak gitu sih. Contoh invest tadi tergantung aku belinya investnya karena apa. Iya. Kelar story-nya itu, kelar corporation itu aku jualnya TP bersih biasanya. Aku jarang yang kayak Sisain dikit. TP modal sisain untung gitu, jarang. Biasa kayak ya udah kalau mau selesai udah selesai, TP cabut aja aja ya. sekali ini ya. Nah, kalau trading lebih fleksibel memang. Nggak ada hitungan jam atau harian atau mingguan, nggak ada. Memang tergantung dia, kalau masih rame, masih naik, bid over menarik, Broksam menarik, diamin aja gitu. Kalau udah nggak menarik, anytime cabut, mau TP mau cut loss siap. Kalau porsi judi, Iya. itu namanya judi ya. Iya, kan kecil Gitu. juga ya Betul. alokasinya. Nah, mungkin kalau misalkan dari yang tadi di invest gitu kan, tadi kan orang banyak yang takut TP ya. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan orang-orang boleh nggak sih dikasih tips gitu, gimana sih caranya supaya kita tuh tahu dan nggak nyesel gitu, kayak udah TP ntar terbang lagi kayak ya udah gitu, how to let go. Dan kalau misalnya emang ternyata pas kita TP ternyata emang journey-nya masih panjang, sebenarnya masih boleh nggak sih untuk masuk lagi, untuk kejar lagi gitu harganya? Jawabannya boleh, asal beneran dihitung, beneran dipelajarin gitu ya. Jadi kalau yang nggak pelajarin dia kan nggak tahu harganya naik kenapa. Iya. Jadi pada saat dia TP ternyata naik lagi, dia juga masih nggak tahu nih kenapa naik gitu. Jadi dia nggak tahu apakah dia benar atau salah. Iya. Ya akhirnya biasanya orang karena serakah dia akan merasa dia salah karena dia beli di atas. Beli lagi. Nah, beda dengan orang yang sama nih, let's say ya, naik dia TP, tapi dia udah tahu nih, emang ini pada saat ini gua TP ini dia overvalue, dia udah kemahalan, nggak wajar oke. naiknya. Habis itu naik lagi dia nggak akan FOMO karena dia tahu, oh anyway naik ya udah, Iya. udah Euforia kemahalan aja ya. anyway gitu loh. At some point dia akan koreksi. Nah sebenarnya gimana bedanya ya dari situ ya, mesti pelajarin sih, Mesti mesti lihat pelajarin di ya, balik harus- ticker ini tuh apa gitu, Iya. bisnisnya apa, owner apa, manajemennya apa, dia lagi mau ngapain, Naiknya murahnya kenapa kapan, ya? mahalnya kenapa, Iya. market capnya berapa, itu sebenarnya yang mesti tahu. Jangan lihat harga, pokoknya harga menipu dah. Iya benar. Harga Sangat tuh gampang nggak ketipu menggambarkan harga. apa-apa Iya, ya benar sebenarnya. gitu. Sangat gampang ketipu harga. Soalnya kan ya nggak usah jauh-jauh, kayak misalnya yang paling nggak ngerti basic, biasa aku mencontoh BCA 3 tahun lalu 20.000 30.000, sekarang 10.000, emangnya sekarang 7.000, emang harganya turun dari 30.000 ke 7.000 kan enggak kan? Enggak. Itu kan stock split. Sebenarnya harga beggar loh. Iya, 3.000 benar. ke 7.000 gitu. Cuman kan orang lihat harga doang biasanya. Iya, benar. Nggak ngertiin gitu. Jadi yang paling penting tadi kan dari saham tuh harus lihat saham tuh sebagai bisnis ya. Yes. Treat saham tuh as a business. Kan Jadi kayak because it is gitu. Iya, because it is. Emang benar ya. Heeh. Kalian tuh beli bisnisnya. iya benar. Beli BCA 1 lot kalian boleh ya pas bener high, gedung gua nih gitu. Itu boleh gitu. Iya. Kan mungkin banyak orang-orang yang beli saham, justru malahan banyak orang yang investasi tuh kayak judi ya. Ya. Mereka nggak tahu apaan, tapi ya mereka hajar aja begitu harganya naik. Mereka gampang FOMO, gampang ngejar harga, dan TP-nya juga mungkin nggak maksimal gitu karena mereka nggak tahu kan di belakangnya itu Karena apa. segala sesuatu yang kita nggak ngerti itu jadinya judi gitu. Contohnya Iya, bawa mobil benar. ya, nggak pernah bawa mobil mendadak masuk mobil langsung naik ke jalan tol. Iya. Seru kan, deg-degan kan gitu kan, iya seneng gitu. Sekali tabrakan mati, ya itulah namanya judi gitu. Iya. Jadi ya ngertiin dulu lah. Nah, jadi yang ngebedain tuh orang yang untung sama yang rugi di saham sebenarnya itu. Satu beneran anggapnya serius investasi, Iya. ini bisa cari duit, ini bisa jadi jalan keluar, ini bisa jadi bikin lebih ke atas lah ya gitu. Satu tuh emang iseng-iseng aja, nyoba-nyoba aja gitu, ikut-ikut aja gitu sih. Sebenarnya kelihatan dari situ. Makanya jadi sekarang kalau ngobrol orang udah tahu nih. Let's say member pun ya, member muda ada nih, member umur 16 tahun ada kemarin tuh ikut. Oh, emang bisa bikin akun sekuritas, nggak bisa pakai KTP bokap, oh ya siap. Nah yang kayak gini kelihatan nih pas ngobrol, oh tapi dia udah bisa serius, dia mau pelajarin, dia ngerti mau ya. ini. Nah ini udah pasti kaya. Tapi ada aja yang umur udah 50-60 tapi ya kayak gitu, anggapnya masih ini mah titip lah, ikut-ikut lah, coba-coba ya segitu-segitu aja. Jadi ya di saham makanya nggak ada umur, nggak ada background, nggak ada IQ, nggak ada apa, whatever, nggak ada sih, emang tinggal Mau belajar mau belajar atau enggak ya itu sih. Oke, nah sekarang kan kita udah di bulan Oktober ya, udah mau mendekati akhir tahun. Mungkin kalau dari tahun-tahun sebelumnya, banyak orang yang akhir tahun tuh koleksi saham-saham blue chip buat window dressing. Ya. Nah untuk tahun ini berlaku nggak sih? Enggak, kayaknya enggak ya, karena ya balik lagi blue chip itu sangat sensitif dengan foreign. Ya. Selama nggak ada tanda atau berita atau apapun buat foreign itu masuk, mendingan jangan buat apa gitu. Iya, karena nggak akan kemana-mana ya, Betul, atau bahkan iya. bisa merah. Kecuali memang kalian, let's say contoh kalian incar dividennya ya. Iya. Oh, awal tahun bisa bagi awal dividen. tahun, Ya iya. boleh, kalian mulai koleksi itu lagi turun-turunnya. Cuman ya kalau mungkin itu buat yang orang yang dana gede ya udah ngerti karena dapat dividennya lumayan. Kalau dana kecil dapat dividen kecil Kecil buat juga. apa? Iya, Iya. bikin capek. Jadi itu sih ya. Jadi sekarang market itu sangat sensitif ke makro. Jadi
ya balik lagi kalau emang mau serius di saham mesti baca-baca at least tau lah Iya. apa yang terjadi di makro gitu. Si Trump ngebacot apa semalam gitu, si Trump ngomong apa, itu harus at least harus tahu dia perang sama China kenapa, perangnya kenapa, oh tarif ini diberlakukannya gimana, dampaknya apa, siapa yang mana, siapa yang kalah. Itu at least nggak boleh buta-buta banget lah Iya, gitu, karena karena berdampak gitu bener. ya. Walaupun kita ngomong oh saham backdoor kering, Iya. terserah owner gitu kan, cuman kan di dalamnya ini tetap retail. Kalau di luar panik, di luar kebakaran, retail ini pasti tetap Cabut. keluar pasti tetap Iya. turun gitu. Jadi harus ikutin lah berita dunia itu gitu sih. Oke, kalau sentimen dari dalam negeri sendiri ada nggak sih yang mungkin kayak bakal efek IHSG ataupun saham-saham di akhir tahun ini? Banyak sebenarnya tahun ini, ya pemerintahan baru ya, Iya. banyak sekali sentimen bagus, Iya. sentimen baru lah, bagus dan tidak bagus ya, perubahannya juga banyak ya. Jadi ini semua berdampak banget. Makanya contoh, mungkin kita ambil contoh Danantara gitu, dia invest ke bidang apa, nah bidang-bidang itu mulai banyak yang naik ya saham-sahamnya kalau benar. diikutin ya. Atau pemerintah keluarin kebijakan baru, kemarin sempat rokok ada terbang Iya, ya, terus ada perubahan cukai kebijakan, rokok ya. terus ada soal waste management, Iya, soal waste management betul. naik ya. Jadi penting sih makro pemerintahan. Jadi tadi makro dunia ya, Iya. sekarang nih makro di skala Indonesia nasional kita sendiri. itu pun penting gitu, mesti diikutin. Kenapa? Karena balik lagi bisnis nih, Iya. perubahan kebijakan, perubahan peraturan itu dampak ke bisnis. Nah, bisnis mana nih yang diuntungkan? Nah, itu yang kita incar gitu sih. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Di akhir tahun ini, apa sih yang jadi kayak sektor inceran dari Kode 12 sendiri? Kalau udah backdoor sih sektornya udah fleksibel sih sejujurnya. Jadi pokoknya bener-bener cari bebas mana mana nih yang aja mau ya? main. Iya, Nggak ada mana yang nih mau sektor yang main diincer gitu. gitu ya? Bener. Aku personally nggak ada. Nggak ada ya? Aku nggak sektor ya. Jadi Nggak aku sektor. ngincernya memang balik lagi corporate action sama index play-nya. Oke. Gitu. Aku ngincernya di situ. Sektor mah terserah lu dah, yang Bebas penting ya, belajar yang dah. penting Iya, sahamnya aja ya bagus. Benar, iya. Oke, nah kalau misalkan boleh nggak sih dikasih tips sedikit gitu buat teman-teman investor semua, mungkin apa ya, tips-tips yang lebih friendly buat kayak beginner friendly untuk mulai di saham tuh gimana sih, dan bisa ngerasain cuan atau even kayak bisa multi bagger. Mulai dulu. Tapi mulainya benar-benar dengan dengan rendah hati, niat mau belajar gitu. Biasa orang mulainya langsung nafsu, langsung pengen hajar gede. Nanti coba mulai dikit, ngertiin dulu deh, at least simple contoh. Aplikasi sekuritasnya ngertiin dulu deh. Mana yang buat ngapain, mana yang buat ngapain, itu ngerti dulu. Karena hal-hal simple seperti itu ya nanti pas kalian udah kegulung, duit udah gede, tapi masih nggak ngerti hal simple, itu yang biasa bikin rugi gitu. Lalu kedua ya ngertiin tadi yang kita bahas ya, misalnya saham itu ada bisnisnya, ada ownernya, ada kepentingannya. Nah ini at least ya Ngerti kalian dengerin ya. dulu gitu, Dengerin. kalian nonton lah ini podcast gratis begini gitu, niatin gitu. Kadang ada ya orang soalnya yang misalnya tolong dong ajarin gitu ya, coba nonton aja podcast, aduh nggak ada waktu baru. Iya. Gimana ya kalau kayak gitu ya, nggak ada niat, nggak mau menyediakan waktu belajar apa ya, susah gitu. Karena ini memang dibilang simple tapi nggak simple Nggak sesimpel banget itu. gitu loh. Nggak bisa kayak cap untung, nggak bisa gitu. Bener. Nggak bisa kayak biasa aku bilang lihat PBV di bawah 1, lihat PR di bawah 5 udah langsung pasti untung, nggak bisa. Iya. Ya kan, jadi simple iya, tapi harus ada ngerti, harus mau ngerti gitu. Nah ini yang jomplang nih di sini Iya. biasanya. Dan mungkin yang orang banyak miss juga, market tuh dinamis banget ya. Mungkin saham-saham yang 5 tahun lalu bagus, belum tentu tahun ini bagus. Jangankan 5 tahun ya, seminggu juga bisa berubah loh. Jadi Bener-bener. nah ini yang bahaya ya biasanya. Jadi kayak contoh mungkin ya Andri kan sering muncul ya di podcast lainnya. Dia suka sebut saham ini Iya. ya. Itu kalian harus lihat loh. Tanggal di postnya mungkin kapan ya? Iya. Mungkin di tanggal di post itu 5 hari, seminggu, 2 minggu bagus, oke lah. Tapi kan let's say kalian scroll YouTube, bisa aja kalian dapat videonya 1-2 bulan kemudian Iya. recommended kan. Itu udah gak relevan loh informasi itu. Nah ini yang bahaya memang. Market itu dinamis, apalagi sampai backdoor. Ya. Ya kan, itu kayak sekali kelar corporate action tuh bisa aja Iya, selesai. langsung belajar udah Loh. selesai. Nah itu sih benar yang orang harus tahu ya. Iya benar. Dan mungkin dinamisnya tuh bahkan nggak usah ngomongin 1-2 minggu, bahkan kayak dari video podcastnya di shoot ke editing dulu sampai di post juga bisa Iya, jadi udah benar. beda. Kadang Jadi ada itu harus selang berapa hati-hati. hari, iya, benar, Iya, benar. kan editing mungkin 1-2 hari, Iya. pas lagi di post ternyata sahamnya udah kelar atau apa, sahamnya udah terbang, ya nggak bisa dikejar juga ya. Betul. Jadi harus hati-hati lah, benar, harus perhatiin lah. Oh bener, itu bagus ya, jadi harus ditulis tuh. Tanggal shootnya kapan, tanggal postnya kapan ya. Jadi orang Ada tahu nih. timestamp-nya ya? Iya benar, jadi orang tahu nih. Oh ya ini masih relevan atau enggak. Gitu. Benar. Iya benar. Jadi mungkin itu ya tadi yang harus diperhatiin. Pertama belajarin dulu, dan yang kedua harus ngerti saham itu dinamis, market itu dinamis banget. Once dia ada perubahan atau apa, harus berani ya buat keluar, berani make decision, dan kayak carilah saham lain yang bagus, karena kan saham juga nggak cuma satu ya. Jangan sampai Banyak 900. iya, jangan sampai orang nge-hold
ya nggak bisa move on gitu. Iya, iya. Ujung-ujungnya ya nggak akan kemana-mana juga Betul, uangnya. betul. Harus mungkin satu lagi ya harus kenalin diri sendiri ya. Ya, Harus tahu lah risk karena profile. balik lagi setiap orang beda-beda, makanya orang nanya kok beli apa sekarang, kok ini hold nggak? Ya mungkin buatku bagus, nggak tahu buat kamu cocok nggak gitu Iya. kan. Mungkin ada yang udah punya tabungan, ada Iya, yang income-nya seberapa, ada yang pengeluaran berapa, kan beda-beda ya. Iya. Jadi nggak bisa dicocokin, nggak bisa disamain lah Iya gitu. benar. Nah itu yang mesti kalian mesti ngerti lah gitu sih. Yang penting tadi cobain dulu dikit-dikit aja. Cobain, at least menurut kalau aku pribadi ya, aku tim yang semua orang harus invest. Ya benar. Baik Setuju. dari kecil besar semua orang harus menurut aku. Kalau bisa dari kecil, sekarang udah banyak nih member-member yang orang tua yang udah punya anak udah mulai nih. Kok anak gua ulang tahun gua hadiahin lot saham. Oke, siap. Tapi biar nanti dia udah ngertinya lebih cepat. Kenapa? Gak ada jeleknya kok ngerti saham gitu. Iya, bener, Gak ada. Bahkan mungkin jadi ngerti bisnis, jadi ngerti makro, Iya. jadi ngerti semuanya gitu. It's how the world works, it's how economy works. Jadi semua orang harus nyoba makanya nyemplung. Mungkin itu sih yang aku, ya bener, aku baru inget juga pertama kali belajar saham tuh justru aku jadi kayak ngerti banyak soal ekonomi Iya, justru. kan? Bukan belajar dari, bukan cuan sahamnya ya nggak seberapa lah awal Iya, iya. belajar. Tapi ya justru jadi ngerti ekonominya, jadi lebih ngikutin berita ya, ngerti gitu Nah, kayak pasti jadi dampaknya baca tuh berita apa. dulu kan mungkin balas Iya. ya baca berita aduh apa sih sekarang kayak Nyari liatin gitu. terus ya nyariin terus bener ya. Dan karena justru itu nggak ada salahnya juga ya, nggak ada, bagus. nggak ada salahnya. Let's say akhirnya nggak gede di saham deh, fokus di bisnis. Iya. Ini membantu juga ngerti Membantu, semua bener. ini betul. Karena kan ngerti dari makronya, ngerti Betul. dampaknya ke Indonesia itu apa, dari Indonesia sendiri ngerti sektor mana yang diuntungkan dan akhirnya bisa ngegulung profit juga kan Yes. dari bisnisnya. Betul. Tetap nggak ada salahnya ya, dan Nggak bagus pernah belajar salah, investasi betul. itu. Bagus malah betul. Tapi di sini ngomonginnya investasi ya. Jadi investasi itu banyak orang yang anggap kan investasi judi juga tuh. Nah, biasa aku kesel nih, jangan ngomongnya main saham gitu. Harusnya investasi Ngomongnya invest saham ya. Karena kalau Bener. ngomongnya main saham. Main-main takutnya tuh, doang. iya, jadi main-main, namanya main-main ya udah masuk kecil aja lah, ya udah coba aja lah, ya udah titip sendal lah gitu loh. Tapi kalau invest kan otomatis oh ya ini suatu kayak misalnya kayak beli rumah gitu, kayak Iya. misalnya beli mobil gitu. Pasti kan serius Investasi, pelajarin banget, iya. niat banget gitu, beli bisnis, beli franchise. Nah, anggapnya kayak gitu. Kenapa? Soalnya ya buktinya beneran bisa hidup dari saham tuh Iya. beneran bisa gitu. Banyak banget yang udah hidup dari saham doang beneran bisa. Aku juga dulu nggak nyangka, jangankan dulu 5 tahun terakhir juga nggak nyangka gitu. Tapi bisa dan banyak yang Make it banyak juga. yang terdampak, banyak yang make it pas cerita. Oh ya, bagus berarti emang beneran bagus nih. Cuman Iya. harus makin banyak lagi yang ngerti gitu. Sekarang masih tetap udah jauh lebih banyak, tapi masih tetap kecil banget lah yang nikmatin. Yang serius ya. Yang bener-bener serius yang serius. nikmatin dan dunia saham ini masih sedikit banget. Oke. Mungkin boleh nggak sih kasih closing statement sedikit aja buat teman-teman semua yang nonton. Kalau kata Pak Purba sih IHSG bisa 30 berapa ribu ya. Jadi harus masuk sekarang dulu nih. Jadi nah mumpung belum nyampe 30 ribu Iya. itu ya cepatlah belajar yang benar. Belajar yang benar. Coba nyemplung dikit-dikit ngertiin. Jadi sebelum nyampe 30 ribu itu kalian udah di dalam sana gitu. Kalian bisa Ya, nikmatin. udah ngerti ya, nanti Iya. begitu euforianya ada, misalkan sampai amin, sampai Iya, 36.000, betul. ya udah bisa ngerasain cuan yang gede juga. Benar. Karena ini yang terjadi dari dulu. Zaman mungkin IHSG 1000 pasti bilangnya oh suatu hari kan 3000. Iya. Nanti suatu hari ke 5000, suatu hari ke 8000 nyampe terus gitu. Atau kalau kita oke lah, IHSG masih muda, kita lihat aja market luar gitu Iya. loh. S&P 500 all time high terus at some Iya, point. benar. Ekonomi kan bertumbuh terus. Jadi ya boleh lah. It's never too late gitu. The Iya, sooner the benar. better. Jadi makanya masuk aja gitu. Oke, mungkin karena kita udah lumayan lama juga nih kok ngobrol-ngobrolnya, podcast sampai sini aja. Thank you so much buat insight-nya, dan semoga teman-teman juga bisa belajar banyak dari podcast hari ini. Thank you.